Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tahal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mantap niat kita, ya, tetap istiqomah kita. Alhamdulillah, semoga senantiasa dilanggengkan karenanya. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucap Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umat Nabi yang terawal disyafaati oleh beliau, amin ya rabbal alamin. Masih melanjutkan motivasi tentang sedekahut tatawwu. Intinya sih biar mau sedekah, tapi bagaimana kita itu tergugahnya kuat gitu, nggak cuma sekedar tahu tapi sebagai pengamal. Kalau sekedar tahu sedekah itu bagus, ya kita udah pada tahu ya. Cuman bagaimana kita menjadi pengamal sedekah dan nggak merasa rugi. Karena ada orang begitu bersedekah, ada orang minta, ya, kemudian mintanya kepada dirinya turutin. Bahasanya begini, emang gua diwiridin meluh. Maksud jadiin wirid, maksudnya dia merasa dibodohi oleh yang meminta. Enak banget kamu, datang tiba-tiba langsung meminta, yang kerja capek, anak usaha ente datang tinggal nadang aja. Nah, kata-kata seperti ini lebih baik tidak diucapkan kalau nggak dikasih, atau ngasih ngatain begini habis pahalanya. Jadi qaulun ma'ruf khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik itu lebih baik ketimbang sedekah tapi nyakitin. Jadi di sini kita belajar agar kita merasa beruntung ketika ada orang minta tolong kepada kita. Bagaimana itu? Ya tentunya tidak dikaitkan dengan duniawi, tapi kita kaitkan dengan perhatian besar Allah kepada kita dengan sabab apa yang kita keluarkan yang sedikit itu. Kan hakikatnya segalanya dari Allah. Lalu Allah minta sedikit dengan diuji, ada orang datang meminta kepada kita, kita ngeluarin atau tidak. Kalau para sahabat itu kelasnya berat, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang lain sementara mereka masih perlu dan penting hajat kepada yang diminta tersebut. Dipuji mereka sehabis-habis pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dicatat itu, diabadikan dalam Al-Qur'an. Teman-teman jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah angin sepoi di sore hari ini ya. Ada pula adab-adab yang harus kita pegang nih. Bersedekah itu ya. Apa diantaranya adalah membagi sedekah itu ada yang sir, ada yang alaniyah. Kalau alaniyah agar memotivasi orang agar mau beramal ya. Kalau sir agar kita menarik sesuatu yang lebih besar manfaatnya. Apa itu? Memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam riwayat Ibnu Hibban, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shadaqatus sirri tutfi'u ghadabar Rabb." Sedekah rahasia tidak diketahui oleh penerima itu memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Simbolisnya itu neraka. Wasilaturrahim tazidu fil umri. Dan silaturahim itu menambahkan di dalam umur. Maka kita takjub kepada orang yang mau datang nyamperin kita. Bukan soal kita dihormati menurut dia, bukan. Bisa jadi dia ngamalan hadis. Silaturahim, seneng ngamalin hadis. Nah, ini tambah berkah umurnya. Wa fi'lul ma'rufi yaqi masari asu. Dan perbuatan ma'ruf itu mencegah daripada tempat-tempat yang jelek, kena musibah. Ya, jadi akan dihindarkan. Makanya kalau kita mau perjalanan jauh, mau sapi dan sebagainya itu, mau sebelum jalan kita sedekah dulu. Kemudian kita lanjut hari ini. Wa ibnu Adiyyin an Abi Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'tus sa'ila
wa in jaa ala farasin. Berilah orang yang meminta kepadamu hajat, meminta sesuatu kepadamu, wa in jaa ala farasin, sekalipun datang dengan kendaraan kuda. Kuda kaki 4 atau kuda roda 4. Ya. Pakai mobil datang minta bantuan, minta tolong. Umpamanya kita ada apa yang dia minta tolongin itu kasih. Wah, dia mah pemain dia itu dan sebagainya, kasih. Apabila tidak semuanya, kasih sebahagiannya. Tapi nanti dia penipu dan sebagainya, maka kita minta kepada Allah setiap pagi itu agar tidak didatangin oleh orang-orang yang menipu. Dia dari pagi itu dia baca doa, ya. Berdoa kepada Allah daripada orang-orang yang hasud. Begitu datang ini cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak bisa ngasih, ya bicaralah yang baik. Tapi Nabi SAW katakan, a'tus sa'ila wa in ja'a ala farasin. Kalau kita balik seperti ini jadi malu sama Nabi ini, ya. Beri orang yang meminta, ya, sekalipun dia datang dengan membawa mobil. Foto mukanya, ya. Kalau aja tipu-tipuan kita simpen, ya. Bukan untuk dipajang di di medsos, bukan. Masya Allah, ya. Dalam hadis yang lain dikatakan lisa'il haq wa in jaa ala faras, ya. Bagi yang meminta ada hak untuk diberi, ya, sekalipun datang dengan mengendarai kuda. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, idza atakum as-sa'ilu fad'u fi yadihi walau zilfan muhraqan. Bila datang kepada kamu orang yang meminta-minta, maka letakkan di tangannya itu pemberian. Kasih, jangan kosong, jangan pulang dalam keadaan sefran, tangan kosong. Walau zilfan muhraqan, sekalipun kau mau ngasih kikil bakar, kepala kambing bakar, apalagi cakepan lagi, ya. Wa Ibnu Asakir an Amr radhiyallahu an. Kenceng suara mic ya kalau gini, ya. Ma ala ahadikum idza arada ayatasaddaqa lillah sadaqata tatawwu'in ay yaj'alaha an walidayhi idza kana muslimain wa yakunu ajruha lahuma wa lahu mislu ujurihima bighairi ay yanqusa min ujurihima syai'a. Ma ala ahadikum, apa sih yang bikin kalian itu jadi berat, itu beban, ya. Harusnya bisa gitu. Iza arada ayyatasaddaqa, hendaknya apabila salah seorang di antara kalian itu bersedekah lillahi ta'ala, sedekah tatawu'in, sedekah sunnah, ayyaj'alaha, niatin itu sedekah itu an walidayhi, untuk kedua orang tua. Sedekah niatin buat orang tua. Iza kana muslimaini, apabila dua-duanya orang muslim. Fayakunu ajruha lahuma, maka pahala sedekah tadi untuk kedua orang tua tersebut. 5.000, 10.000, tuh ngasih di rel kereta 2.000 perak, 1.000 rupiah, niatin sedekah buat orang tua. Besok ngasih aja, niatin buat orang tua. Lalu kita yang ngasih dapat pahala atau tidak? Walahu mislu ujurihima, maka si anak yang meniatkan untuk kedua orang tuanya ini juga sama dapat pahala seperti orang tuanya mendapatkan. Jadi niat itu yang mengendalikan arah pahalanya. Semakin banyak orang yang diniatkan, semakin banyak orang yang dapat, dan dia nggak bakal kehilangan pahala. Bighairi ayyan qusa, tanpa berkurang, tanpa hilang min ujurihima syai'a, dari keduanya itu pahalanya, jadi nggak berkurang, ya.
Jadi kita pertama tadi dididik untuk tidak, pokoknya ada orang minta, dia kan udah muka tebel itu. Orang minta tuh malu, malu. Udah santri aja, bukan suruh minta-minta, malu. Ngasih proposal, ngasih selebaran, ngasih tahu sama orang bahwa kita punya pondok gratis, malu ngasihnya. Bayangin tuh, nggak minta-minta. Ngasih orang tahu, ya. Ngasih pemberitahuan kepada orang lain, malu. Bayangin kalau ada yang di jalan-jalan tuh, bener nggak ya? Bawa map, ya. Bawa tanggokan, itu mereka kuat-kuat tuh mukanya, tebel-tebel mukanya, kagak malu. Dia di depan situ tuh. Lah kamu nggak diminta-minta begitu. Ini keren, ngasih orang info, ini ada nih pondok gratis. Ini mas malu. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Jadi berjuangnya dari sisi apa nanti kamu? Baru dikatain, baru dihalangan sedikitnya cemen. Ya. Cemen. Masya Allah. Nah orang minta itu, ya, tebel muka dia. Mau itu. Memang bukan dirinya, siap mereka. Yang dilarang itu minta untuk diri sendiri, kecuali memang darurat, ya. Yang kagak ada tulangnya muka itu adalah minta-minta untuk diri sendiri. Wal bazar sab'un tajri lil 'abdi wa huwa fi qabrih. Ada 7 amalan yang akan mengalir kepada seorang hamba pahalanya wa huwa fi qabri, sedang dia sudah dikubur. Jadi seolah-olah itu amalan terus dikerjakan. Apa itu amalan 7? Man 'allama ilman. Ini number 1. Orang yang hidupnya mengajarkan ilmu. Allahumma ja'alna minhum. Ilmu yang manfaat tentunya. Oh, itu mah buat ustadz kiai, bukan. Setiap kita punya kesempatan untuk mengajarkan ilmu yang manfaat kepada orang lain. Kalau kita sebagai kakek engkong, kumpulin kita punya anak, kumpulin kita cucu, kita ultimatum, kita kasih tahu begini. Ya. Itu jadi ilmu manfaat. Apabila mereka amalkan, ngalir sama kita. Kalau kita punya teman, kasih tahu, saudara kasih tahu, itu jadi ilmu yang manfaat. Dapat kita juga. Au ajra nahran, atau orang yang mengalirkan sungai. Wah, dia sungainya itu dibuat parit-parit. Ya, dia sungainya di atas, maka dibikinin saluran-saluran ke rumah penduduk. Dianya meninggal dunia, parit sungainya itu masih berlaku untuk kebutuhan air seluruh warga. Pahalanya besar. Au hafara bi'ran, atau orang yang menggali sumur atau ikut nyumbang buat ngegali sumur. Dapat itu. Selagi sumur itu digali, dimanfaatkan airnya, maka selama itu pula dia mendapatkan jariah. Apalagi itu sumurnya buat minum, buat wudhu, buat sholat, buat ngaji. Masya Allah. Dan tentunya kalau sekarang karena sumurnya 130 mm ke bawah, nggak cuma sumurnya aja, mesinnya juga, ya. Dan itu mesin kagak bisa sedot air kalau kagak ada listrik. Maka yang nyumbang listrik juga sama. Cuman kalau listrik kan selagi itu ada kuotanya dapatnya, ya nggak? Bisa nggak seumur hidup juga itu listrik? Bisa, Pak Ustadz. Ini saya punya kontrakan, saya kasih ke Ustadz. Buat apa? Buat bayar listrik pondok. Nah, selama kontrakan ada. Nah itu terus-terusan itu. Luar biasa itu. Itu contoh. Yang namanya contoh kan basing aja, ya gak? Kadang-kadang kalau nggak dicontohin kelupaan kita. Saya bingung mau ngamalin gimana ya? Bingung mau ngamalin. Ini kasih contoh. Ya. Nggak ada yang untung kecuali diri kita sendiri. Ya.
Masya Allah. Kemudian apa lagi? Itu kan Sayyidina Utsman itu menggali sumur ya, beli sumur ya. Sampai sekarang sumurnya masih manfaat. Luar biasa itu. Sudah berapa abad itu? 1400-an abad yang lalu ya. Sumurnya manfaat, semua orang dimanfaatin. Luar biasa. Pahala terus yang ketambah. Kalis itu dosa-dosa ya. Sekalipun mati ada dosa ya. Maka dengan kebaikan-kebaikan yang mengalir itu ketumpuk, kehapus. Kan atbi sayyatal hasanata tamhuha, dosa itu terhapus dengan kebaikan. Maka banyakin perbuatan baik, istighfarkan atas perbuatan dosa. Kemudian apa lagi? Au gharasa nakhlan, atau orang yang menanam kurma, menanam pohon buah yang terus-terusan buahnya terus ya. Korma ditanam, berbuah dia, diberikan, disedekahkan kepada orang lain. Kemudian bijinya ditanam lagi, tumbuh lagi. Nah, terus-terusan itu. Aubana masjidan, atau orang yang ikut bekerja membangun masjid. Nah, ini luar biasa ya. Awarrata mushafan, atau orang mewariskan mushaf Al-Quran. Kalau sekarang nih banyak nih di Makkah, di Madinah tuh banyak banget orang nyumbang mushaf Al-Quran. Banyak, ada yang masih dibungkus. Bahkan di masjid kita juga banyak banget Quran sampai 2-3 tahun masih dibungkus Al-Qurannya. Nah, kalau kagak ada yang baca, kebanyakan yang wakaf, yang baca sedikit. Kalau dulu di zaman-zaman tabi'in, wah itu memang Al-Quran sangat sedikit ya. Ya kalau sekarang kita bersedekah Al-Quran ya, mudah-mudahan dia baca sama orang gitu ya. Kalau ini nggak terlalu berharap banget lah dibaca sama orang lah, kita beli aja kadang-kadang 2-3 Al-Quran kagak kebaca ya. Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mauti, atau meninggalkan anak yang soleh yang senantiasa memintakan ampun untuknya ba'da mauti, setelah kematiannya. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah, amin ya rabbal alamin. Insyaallah disambung pada pertemuan Ahad depan, cerita-cerita yang unik yang memotivasi kita sehingga senang untuk bisa bersedekah atau berbagi kepada orang lain. Karena waktunya sudah masuk. Nakhtatim hadhihi jasa al-Fatihah.